Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan mutolaah kitab Tanwirul Qulub yang pada bagiannya bagaimana kita memahami tanda-tanda kiamat kubro, yang sekarang pada gilirannya yang nomor 3. Nomor 1 telah kita bahas dan nomor 2 juga telah bahas. Nomor 1 itu tentang gejolaknya Turki. Fa'awwaluha khurujul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Nomor 2 keluarnya Dajjal. Nomor 3 sekarang ini turunnya Nabi Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa salisuha utai nomor telune alamat kubro dina kiamat. Nuzulu Isa iku temurune Nabi Isa alaihi, muga-muga tetep ngantos Nabi Isa. As-shalatu utai tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan alal manaratil baydai ing atase menara kang putih syarqi Damaski ing kang bangsa wetane tanah Damaskus. Fayanzilu tumurun wadian halih nyelehaken halatan nuzulihi ing dalem nalikane tumurune Nabi Isa kafaihi nyeleh-nyeleh kafaihi ing epepek lurune Nabi Isa ala ajni hati malaika ini ing atase suwiwine malaikat luru waktu sholati subahi ing dalam waktu sholat subuh. Jadi tanda ketiga alamat besarnya hari kiamat itu adalah turunnya Nabi Isa. Setelah didahului alamat pertama turunnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Dajjal, munculnya Dajjal, nomor 2, terus sekarang nomor 3 adalah Nabi Isa. Nabi Isa diceritakan di sini turunnya itu di atas menara yang putih di tanah sebelah timurnya Damaskus. Kaifiyah atau tata cara turunnya itu dijelaskan di sini. Wadi'an halatan zuli kafaihi ala jini hati malaika ini. Jadi meletakkan kedua tangannya di sayapnya malaikat 2. Dan itu pada saat sholat subuh. Kemudian fayat an-nasu li sholati bihim fayamtani'a wa yaqulu imamukum minkum. Kemudian kemudian mengajak, mengundang manusia untuk
kepada Nabi Isa untuk sholat berjamaah bersama kaum, bersama manusia banyak itu, dan meminta Nabi Isa sebagai imam. Apa yang dilakukan? Apa yang dijawab oleh Nabi Isa? Fayamtani amoko nyegah sapa Nabi Isa yaqulu imamukum minkum. Nabi Isa menolak dan mengatakan bahwa imammu itu dari kamu semua. Fayataqaddamal mahdiyu, maka maju sampai Imam Mahdi. Fayusolli mongko salat sapa Imam Mahdi imaman khalidati imam bihim kelawan Nabi Isa wa bihim lan kawan menungso akeh ikroman krana mulyakaken li hadal ummati maring kila umat wali nabiha lan kelawan mulyakaken maring nabine umat alaihi salatu wassalam rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahina idin, jadi ketika manusia tahu memohon pada Nabi Isa untuk sholat berjamaah dan memohon menjadi imam, Nabi Isa menjawab tidak mau, imammu itu ya dari kamu. Kemudian Imam Mahdi, pada saat itu Imam Mahdi ada maju sebagai imam yang dimakmumi Nabi Isa dan manusia banyak, karena ini ikraman lihadil ummati wali nabiyha. Nabi Isa gunanya memuliakan umat sekarang ini dan nabinya umat sekarang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada saat itu wahina idin yakunu ad-dajjalu, tatkala itu ono apa ad-dajjalu dajjal muhasiron iku ngepung ahla baitil muqaddas ikla ing ikilah ahli baitul muqaddas. Ya sudah barang tentu dajjal dengan pasukannya. Wababuhu utawi lawange Baitul Muqaddas mughallaqun iku den tutup, fayaqulu mongko ngucap sapa dajjal iftahu mbukakno sira albaba ing lawang, fayaftahu nahu mongko mbukaaken sapa nasu ing bab, fayarahu mongko ningali hu ing Nabi Isa sapa dajjalu dajjal, fayawali mongko mengo sapa dajjal hariban haroban kalih lumayu saling melayu wa utayo dajjal wa ma'ahu iku sumurtane dajjal, maksudnya waman lan man, maksud wa utayo dajjal waman iku sumurtane wong ma'ahu sumurtane dajjal, waman iku beserta lan wong ma'ahu sumurtane dajjal. Fayah ruju mongko metu sapa Isa Nabi Isa al Mahdi Imam Mahdi fi talabi ing dalem ndoleki dajjal. Fayadhikullahu mongko ngrupekaken sapa Allah Gusti Allah alaihi atas dajjal ardo ing bumi, fayal haqahu mongko nusuli, akhirnya iso nyusul iso ketemu sama Nabi Isa lan pasukan yang kaumnya beserta Imam Mahdi hu ing dajjal hi ing dajjal Isa wa ma'ahu sama Nabi Isa lan wong kang sumertane Nabi Isa ala bid'ati asri dirain ing atase unjul sekitar 10 diraan apane dirain dababi ludiyin ana ngarepe lawang tanah ludi. Koryatin yaitu desa koribatin kang cedhak minar romlati sangi romlah tanah romlah. Jadi diuber ketika Dajjal melihat ada Nabi Isa takut lari dan diuber diburu dikejar oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Akhirnya Allah membuat bumi ini rupek, bumi ini sempit untuk Dajjal, sehingga pada akhirnya Imam Mahdi yang menyertai Nabi Musa bisa menemukan, bisa menjumpai hanya sekitar jarak 10 diraan. 1 meter itu 3 dirok, berarti sekitar 3 meter saja. 10 dirok itu bisa sudah sampai pada menjangkau Dajjal. Dan itu ada di depan pintu desa yang desanya nama Ludi. Desa itu dekat dari tanah Romlah. Faida nadhara tekalane ngali ilaihi maring Dajjal Isa alaihi salam. Sapa Nabi Isa, ketika Nabi Isa mirsani Dajjal yaqulu, maka dawuh sapa Nabi Isa, akim salata sira, akim jumenengono sira salat ing salat. Fayaqulu mongko ngucap sapa Dajjal ya Nabi Allah,
he nabine pangeran kot ukimat wis teman-teman dan jenengaken apa salat. Barang Nabi Isa merintahkan Dajjal untuk salat, jawabnya salat sudah saya kerjakan. Fayaqulu mongko dawuh sapa Nabi Isa, ya aduwallah, he musuhe Gusti Allah, innaka satamne sira za'amta iku nyono sira annaka satamne sira rabbul alamin iku pengirane alam. Faliman mongko ing sapa tu soli salat sira. Awakmu kok jawab wis mari salat iku lho, padahal awakmu duwe pemikiran ya awakmu iku pengirane alam kabeh. Terus awakmu salat kanggo sapa? Ditanya sampai ini ditanya Nabi Isa seperti itu. Fayadribuhu mongko mukul sapa Nabi Isa bihi ing Dajjal biharbatin kalawan tombak, fatan faduhu mongko tembus apa tombakhu ing Dajjal, wayuhriju lan ngetokaken sapa Nabi Isa, masyaallah kok keliru Nabi Musa. Ngetokaken sapa Nabi Isa ha ing tombak, waqat talawat teman-teman gubrat apa tombak arbah wau bidimaihi kelawan geti Dajjal. Jadi dilempar panah, kemudian tombak, bukan panah ya, dilempar tombak, kena mancep, dicabut oleh Nabi Isa, terus tombak itu sudah jibrat tanah. Fayaqulu maksudnya mati gitu ya, insyaallah begitu. Fayaqulu mongko dawuh sama Nabi Isa, ya masyarul muslimin unduru, para manungsa, para wong kang muslim, unduru ningalono sira, iki lho kejadiane Dajjal mati. Artinya mematahkan orang-orang yang menjadi pengikutnya Dajjal untuk menyembah Dajjal. Dipatahkan bahwa Dajjal ini bukan Tuhan. Wayahkumu pun iku ceritane Nabi Isa mengalahkan Dajjal itu seperti itu. Wayahkumu lan nggawe hukum sampai Nabi Isa bi syariati nabiyina kelawan syariate Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa kemudian hidup bermasyarakat dan menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayak surulan akeh tambah akeh sapa alam nu sapa wong kang ngimani fi zamanihi dalam zamane Nabi Isa. Wal hasbu rupane serta sarwa tulus warrakhau jembar sandang pangane, wal barokatu lan barokah, wayam kusulan netepi fi ahlil ardi ala hadil halati dalam ikilah tingkah arba'ina ing 40 sanatan apane taune. Jadi ketika Nabi Isa bisa menumbangkan Dajjal, kemudian Nabi Isa hidup beserta masyarakat menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. 40 tahun kan sudah satu generasi sendiri. Jadi lama. Ya wallah alam, wong diarani lama juga, lama atau cepat itu kan relatif ya. Waktu diberhentikan untuk Ashabul Kahfi ya, kemarin kita cerita itu. Bagi Ashabul Kahfi diberhentikan seperti tidur semalam saja, padahal hakikatnya waktu tetap berjalan sampai 300 tahun. Itu Allah berkuasa menghendaki seperti itu. Tidak ada yang sulit. Sesuatu yang secara umum itu enggak masuk akal maupun secara umum itu masuk akal, itu bagi Allah itu tidak ada kesulitan. Podo gampangi. Ya, kita bayangkan semua yang diciptakan oleh Gusti Allah, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal, baik yang gaib maupun yang tidak gaib, ini mudah sekali bagi Allah. Ya, menciptakan yang asalnya tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi hanya menciptakan yang sudah pernah ada.
Menciptakan, menghidupkan, misalkan menghidupkan manusia yang sekian banyak, orang membantah. Mosok wis jadi tulang belulang kok iso urip maneh gitu. Itu logikanya belum jalan menurut saya. Jangankan menciptakan yang sudah pernah ada, ono bekasnya lagi. Meskipun enggak ada bekasnya, yang belum pernah ada saja itu bisa diciptakan oleh Gusti Allah. Apalagi sudah pernah ada. Artinya sudah pengalaman lah. Kalau kita itu penelitian misalkan, meneliti sesuatu perkara yang sudah pernah kita teliti kan sudah familiar betul itu. Saya sering mengibaratkan, mencontohkan ke mahasiswa, belajar jahit celana siji lho pertama 10 jam. Jahit celana yang kedua mungkin ya 4 jam saja. Yang ketiga 2 jam saja, semakin kencang, semakin ngebut, semakin familiar, semakin bisa. Lah mbok coba orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada setelah mati dihidupkan lagi itu loh, mbok berpikir begitu. Kan menjadi rasional begitu loh. Ya tapi gimana lagi, namanya hidayah. Hidayah datangnya ya dari Gusti Allah, bukan manusia yang berhidayah. Meskipun gamblang secara logika itu mudah, ya bagaimana lagi belum ada hidayah. Pon. Wa yatazawwaju yang dan lan rabi krama sapa Isa Nabi Isa wa yuladu lan kagungan turunan lahu kedua Nabi Isa wayuladu itu pasif, diparingi putra. Lahu ngagungane supaya Nabi Isa waladani apa anak luru, anak lanang luru. Wayamutu lan sedo sapa al-Mahdi Imam Mahdi. Wayusolli lan salat. Nah ini tadi kasusnya kan masih bahas Nabi Isa kok mencolot Imam Mahdi ya. Tidak, ini ada hubungannya. Wa yusolli lan nyolati alaihi antase Imam Mahdi sapa Isa Nabi Isa. Wa yadfanu lan ikut memakamkan sapa Nabi Isa hu ing Imam Mahdi. Bi Baitil Muqaddas ing Baitul Maqdis. Jadi Imam Mahdi meninggalnya itu sempat disolati dan dimakamkan oleh Nabi Isa sudah barang tentu dengan umatnya di Baitul Maqdis. Sumayamutu mengekari-kari meninggal sedo sapa Isa Nabi Isa bil Madinah ing Madinah. Jadi makamnya Nabi Isa itu di Madinah, makamnya Imam Mahdi itu di makamnya Imam Mahdi itu Baitul Maqdis, makamnya Nabi Isa di Madinah. Nah ini yang menjadi dalil bahwa Nabi Isa itu belum sedo. Nabi Isa itu diangkat di langit. Saya ingat bahwa cerita bagaimana Allah menyerupakan orang yang seperti Nabi Isa, namanya itu Yahuza, diserupakan seperti Nabi Isa sehingga orang itulah yang ditangkap, padahal Nabi Isa pada saat itu sudah diangkat gitu. Nah mulai cerita itulah, mulai kisah itu Nabi Isa berdomisili di gaib, di langit, artinya di alam yang tidak terjangkau oleh indera kita. Apapun indera kita yang kita miliki nggak akan nyampe, dimensinya lain. Nah setelah turun nanti makamnya di Madinah. Wa yudfanu, nah ini jelas lagi. Wa yudfanu lan den makamaken bijawarai Abi Bakrin As-Siddiq, ing dalam nyandingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, muga-muga paling ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini menjadi satu bukti tambahan bahwa Nabi Isa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad, ya, dan menjadi pengikutnya. Tadi sudah dijelaskan bahwa bersyariat menggunakan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti, maksud saya bukti berikut yang khas ini adalah sampai makamnya dijajarkan sahabat dan beserta moro sepuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dua moro sepuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi nantinya
makom itu ada 4 orang tambahan. Sekarang kan 3 Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, saya tambah 1 Nabi Isa. Hadirin rahimakumullah, itulah sekelumit bagaimana tanda-tanda kubro alamatnya hari kiamat. Warabiuha utai kang kaping 4, wallahu a'lam bishawab. Saya kira kita tambah 1 poin besar saja, bahwa ini menambahkan kekuatan kita. Meskipun saudara kita yang beragama lain itu meyakini bahwa Nabi Isa sudah disalib menjadi pengorbanan penebus dosa. Itu saudara kita yang beragama Kristen. Jangan lupa ya, itu juga saudara kita, sama-sama manusia. Harus kita hormati dengan keyakinan seperti itu. Karena nasu umatan wahidah, manusia itu umat yang satu, itu dicap di dalam Al-Quran dan mestinya sekaligus menjadi obsesi penghuni dunia ini menuju ke sana. Bagaimana perdamaian bisa terwujud dengan berbasis manusia itu satu umat, satu unity. Ini loh, saya ingat, mohon maaf tambahan sedikit. Saya ingat lirik yang terkenal oleh John Lennon itu ya, judulnya Imagine. Itu dia membayangkan bahwa suatu saat nanti ada unity, ada kesatuan umat di dunia. Tidak ada perbedaan yang nonjol membuat permusuhan itu enggak ada. Dan saya menganggap salah itu dia menganggap tidak ada urusan agama, begitu. No religion. Wah, itu yang ya memang pikirannya ke sana, pikirannya belum beragama. Justru keyakinan kita yang bisa menyatukan itu ya basic agama. Jadi saya melihat imajinasinya John Lennon itu sudah betul dalam rangka menginginkan dunia ini satu umat. Tapi sayangnya basisnya malah opposite dengan orang agama. Dia mengatakan agama sebagai musuh, malah begitu intinya. Nah ini dia malah bisa jadi sekarang banyak orang yang tidak percaya, tetapi saya yakin suatu saat nanti akan mengikuti, akan ketemu pemikiran itu. Dia meyakinkan begitu. Hadirin rahimakumullah, demikian yang saya bisa aturkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Bisa menjadi penyebab kita dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa meningkatkan keikhlasan kita, bisa meningkatkan kesabaran kita, bisa meningkatkan rasa syukur kita, bisa meningkatkan kecerdasan kita, bisa meningkatkan istiqomah kita dalam melakukan ibadah, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ridhonya. Allahumma amin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.